Ya teman-teman semua, baik lagi di KPA News, masih membahas kasus Subang. Ini kita masih membicarakan pra peradilan ya teman-teman tentang video terbaru dari Kang Heri Susanto ya teman-teman mengenai pembicaraannya atau pertanyaan kepada kuasa hukum Danu mengenai pra peradilan. Jadi di situ diterangkan juga ya. Jadi di sini gue jelasin mungkin dulu apa pembicaraannya. Nanti gue akan tampilin video dari Kang Heri tersebut ya. Pembicaranya apa Bang? Pembicaranya ya tentunya tentang pra peradilan dari Bu Mimin, Arigi dan Abi dan juga Pak Yosep nantinya gitu teman-teman. Seperti apa tuh Bang? Jadi di situ diterangkan juga oleh kuasa hukum Danu ya teman-teman bahwasanya apa? Bahwasanya jika pun nanti dari pra peradilan yang diajukan oleh Bu Mimin, Arigi dan Abi diterima, namun belum tentu ya untuk pra peradilan Pak Yosep itu akan diterima gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk pembicaraannya, karena dari pertanyaan ada beberapa pertanyaan dari Kang Heri dan termasuk yang itu ya. Dan di sini juga dijelaskan bahwasannya untuk pra peradilan ini waktunya sangat sempit ya teman-teman. Jadi sempit kenapa tuh Bang? Karena di sini kan pada saat berkas sudah ditolak gitu kan ya oleh pihak kejaksaan, di sini kan tentunya dari pihak kepolisian tinggal melengkapi yang namanya berkas dari Bu Mimin, Arigi dan Abi kayak gitu ya. Kalau misalkan pra peradilan sudah selesai, berkasnya sudah lengkap, tinggal diajukan lagi ke kejaksaan ya, JPU. Kemudian di sini main cepet-cepetan sebenarnya antara kuasa hukum Bu Mimin dengan yang namanya pihak kepolisian gitu teman-teman. Siapa yang lebih cepat nih? Karena di sini waktunya sempit. Jika pra peradilan untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi bisa sempat, namun untuk pra peradilan untuk yang Pak Yosep ini belum tentu sempat ya, walaupun bisa juga sebenarnya kalau misalkan Pak Rohman ini bergerak cepat ya. Kok gitu Bang, ngajarin Pak Roman biar cepet-cepet gitu. Ya di sini kalau gue ini ya teman-teman, untuk Pak Yosep gitu kan gue nggak ada masalah misalkan untuk melakukan pra peradilan juga, biar lebih cepet ya ajukannya Pak Roman bisa lebih dari awal, bisa dari awal sekarang kayak gitu. Kalau misalkan memang pengajuannya aturannya boleh dari awal untuk mengajukan agar waktunya tidak tidak terambil banyak dan bisa yang namanya dilakukan setelah Bu Mimin selesai langsung dilakukan namanya pra peradilan untuk Pak Yosep. Karena apa? Karena nanti jika pihak kepolisian lebih dulu sudah mengajukan untuk ke kejaksaan berkas yang lengkap dan juga sudah naik P21, artinya apa? Artinya dari Pak Yosep ini pra peradilannya jadi gugur. Karena apa? Karena pihak kejaksaan sudah memutuskan bahwasanya ini akan naik P21 dan sudah melihat berkas Pak Yosep gitu. Kecuali di sini pihak kepolisian belum yang namanya mengirim berkas yang lengkap. Kemudian di sini karena sudah diajukan sama Pak Rohman untuk pra peradilan Pak Yosep dan akhirnya bisa diterima, maksudnya diterima dalam arti ini akan dilaksanakan dan itu masih sempat gitu waktunya. Dan kalau nggak sempat, di situ sudah dijelaskan oleh kuasa hukum Danu bahwasanya pra peradilan Pak Yosep ini akan gugur dengan sendirinya kalau misalkan berkasnya sudah duluan pihak kepolisian yang sampai ke kejaksaan dan sudah diterima untuk P21. Ya gue bukan ngajarin ya untuk Pak Roman nih agar bisa lebih cepet-cepet triknya gitu kan, agar bisa pra peradilan dari Pak Yosep ini agar cepat dilaksanakan. Ya kalau gue di sini gini teman-teman, gue nggak masalah kalau misalkan dilakukan pra peradilan buat Bu Mimin, Arigi dan Abi dan juga Pak Yosep. Di sini karena apa? Karena kita bisa ambil positifnya gitu ya, sesuai arahan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo bahwasanya pra peradilan ini sangat baik untuk yang namanya menyempurnakan penyidikan gitu, baik itu pra peradilan dari Bu Mimin, Arigi dan Abi juga termasuk Pak Yosep. Karena kenapa begitu Bang? Ya karena memang di sini kan akan lebih terang gitu teman-teman pihak penyidik untuk mengungkap lagi di persidangan gitu. Misal dari dari Pak Yosep ini nanti gini ya, Bu Mimin misalkan diterima nih, kan itu kan belum tentu menentukan pra peradilan Pak Yosep diterima juga, itu belum tentu teman-teman. Justru jika memang pra peradilan dari Pak Yosep tidak diterima dan penyidikannya menjadi sempurna gitu kan sesuai dengan kata-kata dari Pak Ibrahim Tompo, di sini justru akan menyempurnakan penyidikan. Di situ titik positifnya. Jadi
Kalau gue pribadi justru malah harus dilakukan pra peradilan juga untuk Pak Yosep. Karena apa? Setiap saksi, setiap tersangka ini tentunya secara hukum ya boleh ya yang namanya mendapatkan keadilan. Dan di sini adalah apa ya, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pak Roman untuk kliennya gitu ya. Dan di sini nggak masalah ya untuk Polda Jabar pun dari para tersangka ini mengajukan itu tidak masalah, malah bagus kan kayak gitu. Dan menurut gue juga malah bagus. Jadi kan di sini kita tidak ada yang ditutup-tutupi secara terang-terangan nih, baik kita informasi dari manapun ya, termasuk ini kita mendapatkan informasi dari Polda Jabar nih harus lengkap gitu. Apa sih bukti-buktinya yang bisa membuat Bu Mimin, Arigi, dan Abi ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, dan apa sih bukti-bukti yang Polda Jabar bisa lampirkan sehingga namanya Pak Yosep ini bisa yang namanya dijadikan tersangka dan ditahan. Itu kan sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat atau para netizen yang mengawal kasus Subang. Jadi kita semua ini mendapatkan data yang lengkap berdasarkan dari pra peradilan tersebut gitu teman-teman. Jadi ada buktinya nih, tidak digantung gitu. Kita, kalau gue pribadi selama ini kita ngerasa digantung gitu kan oleh Polda Jabar. Jadi sebenarnya tidak semuanya memang bukti-bukti itu dilampirkan, karena memang dilampirkannya nanti di persidangan. Ini kalau pra peradilan hanya masalah prosedur aja. Tapi prosedur itu juga menentukan apakah pihak Polda Jabar sudah sesuai prosedur atau belum kayak gitu. Jadi kita tinggal menunggu besok ya teman-teman, apakah nanti Pak Yosep masih ada waktu atau kesempatan untuk melakukan pra peradilan atau enggak gitu ya. Apakah Polda Jabar lebih cepat untuk menyerahkan berkasnya ke kejaksaan gitu untuk melengkapi. Oke, segitu dari gua. Di sini kita akan nampilin ya untuk video Kang Heri. Kalau gue pribadi ya itulah kesimpulan dari gue tetap mendukung aja kalau pra peradilan bisa dilaksanain. Karena apa? Karena di sini kita membutuhkan yang namanya kebenaran. Kalau gue pribadi membutuhkan kebenaran itu, maka harus terang-terangan gitu dari Polda Jabar. Jika memang ada bukti, ya sudah, jika kerahkan semua buktinya agar apa? Agar masyarakat ini mendapatkan kejelasan gitu. Apakah benar Pak Yosep ini bersalah dan bukti-buktinya sudah lengkap? Ini di pra peradilan akan terungkap kayak gitu, dari awal sudah terungkap. Kalau misalkan memang sangat jelas, nanti kan juga akan mempermudah yang namanya nanti pihak kejaksaan untuk melaksanakan persidangan. Jadi gitu ya teman-teman, ambil sisi positifnya. Jadi jangan ambil negatifnya, tapi lebih ambil sisi positifnya. Silakan berkomentar. Salah satu pengacara dari kubu Pak Yosep tuh, katanya memang mereka itu tidak mengajukan karena akan dua tahapkan. Jadi yang pertama mengajukan Arigi, Mimin, dan Abi, dan selanjutnya akan mengajukan pra peradilan saudara Yosep. Dan itu memang sudah kita dengar Bang dari kuasa hukumnya. Nah, terkait hal ini bagaimana Bang? Karena menurut pendapat kita bahwa mereka ini di sini semua itu bisa dikatakan dulu awalnya itu saling menguatkan. Seperti halnya ada keterangan dari tukang surabi yang menguatkan hal itu, dan itu disampaikan oleh Mimin, dan ada juga keterangan Mimin menyampaikan bahwa mereka pada malam hari itu ada di rumah. Tetapi kan faktanya sekarang Pak Yosep itu sudah ditetapkan menjadi tersangka di dalam kasus Subang dan sudah ditahan. Jadi kita menganggap bahwa hal ini itu mereka itu yang dalam satu kubu, satu PH memang saling berkaitan. Nah, bagaimana menurut Abang terkait hal ini Bang? Yang bisa dijelaskan mungkin? Itu sah-sah saja ya, artinya itu kan strategi pembelaan ya. Jadi masing-masing lawyer itu punya strategi, punya cara untuk bagaimana membela kliennya supaya bebas atau paling tidak meringankan hukuman dari kliennya gitu. Cuman sederhananya begini, bahwa ketika Mimin CS ini ditetapkan statusnya sebagai tersangka dan kemudian melakukan pra peradilan, dan si Yosep ini nanti menyusul begitu, itu kan pasti ketika pra peradilannya dikabulkan, pasti Yosep kan mengajukan mengajukan pra peradilan. Nah, belum tentu juga misalnya Mimin CS ini pra peradilannya dikabulkan, belum tentu juga pra peradilannya Yosep dikabulkan begitu. Kenapa? Karena ini walaupun misalnya berdiri sendiri, artinya perkara ini split begitu, tapi kalau bicara masalah bukti kan tentunya ada bukti yang berbeda-beda, karena peran mereka masing-masing berbeda-beda begitu.
misalnya peran Mimin CS ini adalah sebagai pembantu atau turut serta, dan Yosef adalah misalnya ya, Yosef adalah sebagai pelaku utama atau aktor intelektual begitu, itu kan pasti perannya dan bukti yang didapat oleh penyidik atau bukti yang ditemukan oleh penyidik itu kan pasti berbeda begitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara pra peradilan, ini adalah bicara hukum acara yang dilanggar, proses dari penyelidikan dan penyidikan ini yang dilanggar, bukan bicara tentang materi pokok perkara yang nanti akan disidangkan pada saat setelah pelimpahan ke pengadilan begitu. Jadi belum tentu juga misalnya si pra peradilannya Ibu Mimin CS dikabulkan, terus kemudian Yosef mengajukan pra peradilan dan dikabulkan, itu belum tentu begitu. Kalau ditolak bisa. Ya. Nah, jadi masing-masing punya bukti, punya kapasitas, punya kualitas pembuktian yang berbeda. Oh, oke Bang. Satu lagi deh Bang, begini Bang. Sekarang ini kan kita semua tahu ya bahwa ya menurut informasi juga yang tentunya sudah tadi kita bahas bahwa Kejati itu untuk sementara ini bisa dikatakan mengembalikan berkas perkara kasus Rajapati Subang ini karena memang mungkin bisa dikatakan belum lengkap atau dan lain sebagainya, yang bisa dikatakan belum P21 lah. Nah, mereka ini semua kan mengajukan pra peradilan terutama kepada kliennya yang 3 orang, yaitu Abi, Arigi, dan Mimin. Nah, apakah nanti kalau seandainya mendengarkan keterangan dari pihak mereka bahwa memang akan di2 tahapkan, mungkin tidak Bang, apabila misalkan berkas perkaranya di sini terutama untuk Yosef sudah masuk nih, sudah dikatakan P21, apakah memungkinkan, masih ada peluang nggak kalau misalkan berkas perkaranya udah P21 untuk melakukan gugatan pra peradilan? Jadi pra peradilan ini kan hukum acara yang diatur secara khusus oleh KUHP ya. Jadi ketika dalam proses penyidikan, pelimpahan pun itu mereka sebetulnya masih bisa punya ruang waktu untuk mengajukan pra peradilan. Tapi ingat, ketika prosesnya ini, ketika berkasnya ini sudah masuk ke pengadilan dan sidang dimulai, secara hukum, menurut hukum, pra peradilan tersebut gugur, begitu ya. Pra peradilan ini jangka waktunya cuma 7 hari. Jadi ketika berkasnya masuk ke pengadilan dan sidang dimulai, otomatis pra peradilan gugur, begitu ya. Jadi masih ada waktu sebetulnya untuk mereka mengajukan pra peradilan dan tidak begitu. Tapi ya itu tadi, waktunya sangat singkat memang, hukum acara mengaturnya. Ketika sudah waktu 7 hari dan ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan, otomatis perkaranya gugur gitu, perkara pra peradilan.